Selanjutnya kita akan belajar tentang array multidimensi. Kita lihat perencanaan kita. Kita akan membuat sebuah metode dengan nama data04 di controller data. Lalu kita membuat sebuah variabel multidimensi. Nama variabelnya yang akan kita buat tetap mk, dan variabel ini memiliki beberapa dimensi. Ini dimensi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian di masing-masing dimensi tersebut terdapat asosiatif. Yang pertama yang ini kodenya, lalu nama, SKS, jam, dan pengajarnya. Kemudian berikutnya kita akan menampilkan sebuah view dengan nama belajar data 04 dan kita memasukkan variabel yang kita buat sebelumnya. Kemudian pada view tersebut kita coba tampilkan nilai variabel, tapi elemen yang kita gunakan adalah elemen table. Nah, sekarang kita kembali ke tutorial kita. Di controller data kita tambahkan lagi satu metode dengan nama data04 underscore 04 buka kurung tutup kurung lalu kurung kurawal. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel dengan nama mk. Nah, tapi variabel mk ini adalah variabel multidimensi. Nah, cara untuk membuat variabel multidimensi pertama seperti ini. Jadi ini adalah dimensi besarnya. Lalu di dalam dimensi besar ini dibuat lagi beberapa dimensi. Nah, nanti di berikutnya dibuat lagi dimensi, kemudian dibuat lagi dimensi berikutnya. Tadi ketika kita lihat jumlah dimensinya 1, 2, 3, 4, 5. MKAIS, IRP, MKPSI, MKAKA, MKSIM. Nah, jadi ada 5. Satu, dua, tiga, empat, 5. Oke. Nah, di antar setiap dimensi ini dipisahkan dengan tanda koma. Jadi ini adalah dimensi besarnya. Lalu ini adalah isi dimensi-dimensinya. Nah, di dalam sini dibuat seperti dengan array satu dimensi. Nah, kita gunakan asosiatif. Pertama kode, nilainya mk underscore ais, lalu asosiatif keduanya nama, nilainya audit sistem informasi, lalu berikutnya SKS, nilainya 3, berikutnya lagi asosiatif untuk jam, nilainya 6, kemudian asosiatif terakhir pengajar, nilainya Iskandar Sabang. Nah, berarti di sini kita telah menyelesaikan satu dimensi dari variabel mk. Nah, kita lanjutkan ke dimensi berikutnya. Saya copy yang ini ya, supaya tidak berulang proses pengetikan nama asosiatifnya.
copy lalu dipaste di sini. Kode mata kuliah berikutnya MKIRP. Lalu namanya Enterprise Resources. Oke. Pengembangan sumber daya perusahaan. Lalu SKS-nya 2, jam 4, pengajar Mutiara. SKS 2 jam 4, lalu pengajar Mutiara Indallah. Nah, kita copy lagi yang ini untuk dimensi berikutnya. Kemudian kode mata kuliahnya adalah PSI, Praktikum Sistem Informasi, SKS 2 jam 4, terus Akila Indallah. PSI Praktikum Sistem Informasi, SKS-nya 2, lalu jamnya sebanyak 4, pengajarnya Akila. Nah, berikut kita buat lagi untuk dimensi berikutnya. MKAKA, namanya aplikasi komputer akuntansi. SKS-nya 3, jumlah jam 6, SKS sebanyak 3, jumlah jam 6, pengajar Faikah Indallah. Lalu pada dimensi terakhir kodenya MKSIM, namanya Sistem Informasi Manajemen, SKS-nya 3, jamnya 4, pengajarnya Kanita. Nah, inilah cara pembuatan array untuk multidimensi. Nah, sekarang kita coba tampilkan data ini di dalam sebuah view. This, tampilkan view, lalu nama foldernya view data slash nama filenya belajar data 04. Kemudian kita masukkan variabelnya MK. Nah, seperti ini cara menampilkan. Berikutnya kita buat view. Klik kanan, new file, nama view-nya belajar data 04.php. Nah, lalu kita siapkan elemen HTML-nya. Kemudian judul view-nya, title-nya array, variabel array multidimensi 1. Variabel array multidimensi
dimensi 1. Nah, sekarang kita coba tampilkan dulu variabel-variabel tersebut atau melakukan proses cetak untuk memastikan apakah variabel tersebut berhasil masuk. Ingat, kita buka tag PHP, cetak var, kemudian data. Nah, kita coba di browser. Localhost data 04. Nah, inilah kira-kira struktur variabel data atau variabel MK yang berubah menjadi data. Jadi memiliki indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Di masing-masing indeks lagi memiliki sub asosiatifnya, kode, nama, SKS, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba menampilkan salah satu di antara data ini. Nah, kita coba tampilkan yang indeks ke-1, lalu nama mata kuliahnya. Nah, cara menampilkan salah satu, echo data, lalu disebutkan indeksnya, indeks ke-1, kemudian asosiatifnya nama. Nah, kita save, lalu kita coba di browser, refresh. Jadi harapan kita yang akan tampil adalah yang ini. Nah, cocok. Pengembangan sumber daya perusahaan. Itu cara mengirim data ke view untuk variabel multidimensi dan menampilkan salah satu data yang ada di dalamnya. Nah, sekarang sesuai tujuan kita, data ini akan ditampilkan dalam elemen tabel. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang tabel. Nah, ini kita hapus. Tabel biasanya dibuat seperti ini, tabelnya kita perlebar ya, width 100%, kemudian dibuatkan garis border cukup 1, kemudian berikutnya kita membuat baris TR. Nah, saran saya ketika membuat tabel tidak langsung menggunakan elemen TR, tapi terlebih dahulu buatkan head daripada tabel, namanya thead, jadi di judul tabelnya. Lalu isi tabelnya dikenal dengan istilah T-body. Nah, biasanya paling bawah dari table ada namanya T-foot. Nah, seperti ini. Nah, tapi untuk T-foot sementara kita tidak gunakan dulu. Jadi ini adalah bagian judul table. Kemudian ini adalah isi table. Nah, di isi tabel kita buat baris untuk judul kolom. Untuk judul kolom biasakan menggunakan TH. Nah, tetap menggunakan TR. Jadi ini baris. Lalu di dalam baris kita buat TH. Jadi TH ini sama dengan TD. Nah, di sini kita tempatkan judul kolomnya, kode, lalu kita buat judul kolom berikutnya nama,
kemudian judul kolom berikutnya SKS, lalu berikutnya lagi jam, berikutnya pengajar. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil membuat judul kolom daripada tabel. Coba kita lihat di browser, refresh. Nah, ini sudah jadi judul kolomnya. Nah, berikutnya data-data dari array ini akan ditampilkan di dalam body. Nah, sekarang saya coba menampilkan salah satu di antaranya, tapi mengisi table ini tapi tidak mengambil data dari array, dari variabel yang kita miliki. Jadi kita buat tr, kemudian td, misal kode mkais, kemudian di kolom berikutnya audit, kolom berikutnya lagi jumlah SKS nya 3, kolom berikutnya lagi jumlah jamnya 6, kemudian di kolom berikutnya jumlah nama pengajar Iskandar. Nah, ini yang saya perlihatkan ini bahwa data yang ditampilkan bukan berasal dari variabel ini ya, bukan dari sini. Saya sekedar mengisi data yang tidak ada relevansinya dengan variabel. Nah, kita coba tampilkan untuk memastikan bahwa tabel kita sudah dalam keadaan benar. Oke, tabel kita sudah dalam keadaan benar. Nah, berikutnya kita akan tampilkan coba data-data ini di dalam body tabel. Nah, berarti kita akan mengulangi proses membuat TR dan TD masing-masing. Nah, proses untuk membuat TR secara berulang kita bisa menggunakan sebuah fungsi namanya for each. Jadi kira-kira seperti ini proses penggunaannya. For each, ya, ini sebenarnya adalah bahasa PHP, cuma ketika ditulis seperti ini akan otomatis dilengkapi tag PHP-nya, kemudian tutupnya. Demikian juga ini. Atau susunan lainnya bisa seperti ini. Buka tag PHP, kemudian for each. Nah, bisa juga modelnya seperti ini strukturnya. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Nah, saya lebih terbiasa menggunakan yang seperti ini. Nah, di sini kita isi variabelnya data, lalu di sini kita coba isi baris. Nah, makna daripada ini katanya adalah kunjungi masing-masing elemen atau masing-masing dimensi dari variabel data. Kemudian setiap berkunjung ke salah satu dimensi, maka dimensi tersebut diberi nama baris. Jadi for each tadi akan mengunjungi satu dimensi, berkunjung ke sini, kemudian yang dikunjungi ini akan diberi nama variabel baris. Kemudian berkunjung lagi ke dimensi berikutnya, ini lagi yang diberi nama variabel baris. Nah, di antara ini kita membuat statement apa yang akan dilakukan setiap berkunjung di salah satu baris. Jadi
ketika berkunjung di sini apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah berkunjung ke sini lagi, apa yang akan dilakukan. Nah, yang akan kita lakukan pada saat berkunjung ke sini, kita akan membuat elemen TR beserta TD. Nah, jadi di sini kita akan buat elemen TR, kemudian kita membuat elemen TD. Nah, TD yang akan dibuat sebanyak 5. Nah, pada TD yang pertama ini yang akan ditampilkan adalah nilai dari variabel baris. Jadi, nah, di sini kita tulis karena menampilkan nilai variabel ya, jadi kita buka tag PHP, kemudian PHP FO baris, lalu asosiatif kode, lalu ditutup. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini kita copy lagi, yang akan ditampilkan adalah nama, kemudian berikutnya SKS, berikutnya lagi jam, berikutnya pengajar. Jadi coba saya ulang ya supaya dipahami. Jadi maksud dari for each ini, silakan lakukan kunjungan ke setiap dimensi yang ada di variabel data. Ingat, variabel data ini sebenarnya adalah variabel MK. Jadi akan berkunjung ke sini. Kemudian setiap berkunjung ke salah satu dimensi, dimensi tersebut diberi nama baris. Seterusnya, pada saat berkunjung di sini, jadi ini yang diberi nama dengan baris. Berarti baris ini memiliki asosiatif kode, nama, SKS, jam, pengajar. Apa yang akan dilakukan pada saat berkunjung ke sini? Kita meminta untuk membuat TR dan TD di dalam masing-masing TR ini. Nah, berarti sebentar TR yang akan dibuat pada saat berkunjung di sini, dia akan membuat TR dan membuat TD. Setelah selesai berkunjung lagi ke sini, pada saat berkunjung ke sini dibuat lagi TR. Setelah selesai tuntas, berkunjung lagi ke dimensi berikutnya, berarti ke sini lagi. Setelah di sini membuat lagi TR. Jadi proses pengulangan ini akan dilakukan sesuai dengan berapa jumlah dimensi yang ada variabel data. Nah, karena jumlah dimensinya di sini 1, 2, 3, 4, 5, maka akan secara otomatis pekerjaan ini akan terulang sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita coba tampilkan di view, kita refresh. Nah, ini kira-kira proses menampilkan array multidimensi di dalam table. Oke, mudah-mudahan sampai di sini Anda memahami tata cara menampilkan data multidimensi di dalam sebuah table.